Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast by News Mandawangi. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Masih semangat ya? Masih jam berapa nih? Masa udah loyo? Ya harusnya masih semangat dong. Oh ya, sebelum kita melanjutkan podcast kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu nih. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Ismail dan ini rekan saya Analfiah Karimah. Kita selaku host yang akan menemani podcast kalian pada hari ini. Oke Ana, topik apa sih yang akan kita bahas di podcast kali ini? Nah, topik kali ini nih cukup menarik nih, apalagi menyangkut tentang organisasi di Mandua Banyuwangi. Apalagi organisasi yang akan kita bahas ini cukup aktif. Wah, apa sih itu? Pokoknya aktif di bidang keagamaan sama yang sering bergulat di Masjid At-Ta'awun, Kak. Biasa aja sih. Nah, kita kenalan langsung aja ya sama pengurusnya ini, sama narasumber kita nih. Silahkan Kak. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Izul Islami Mahfud dari kelas 11 IPS 5. Saya di Takmir itu menjabat sebagai pengurus harian. Baik, perkenalkan nama saya Astrid Akmalia. Kayak kena suka. Tidak apa-apa lah, lanjut saja. Bisa enggak masalah. Enggak salah. Dari kelas 11 Agama 2. Di sini saya sebagai koordinator PHBI. Sebenarnya kita pun walaupun gak berkenalan sama narasumbernya ini udah kenal duluan ya. Apalagi Mandua Banyuwangi ini, kalau siswa Mandua Banyuwangi gak kenal sama Kak Izul, Kak Astrid ini kayak kebangetan. Ini Nah, maaf, ini gugup teman saya. Oh ya, enggak apa-apa. Kita juga gugup sebenarnya host ini ya. Ya, kita juga sebenarnya gugup banget sih sebenarnya. Nah, organisasi yang akan kita bahas ini adalah organisasi Takmir ya. Gimana nih Kak kabarnya? Apa ada keluh kesah atau gimana tentang Apalagi kesehatan? kan cuaca sekarang agak tidak mendukung ya. Tidak menentu cuacanya, tiba-tiba siang itu terang, terus sorenya hujan terus. Ya, Alhamdulillah saya sehat. Teman saya ini sehat apa enggak ya? sehat gak ya? Sehat. Jadi alhamdulillah ya, kayak nggak ada mungkin sakit kepala atau apa. Kalau sakit kepala sih banyak, mikirin tugas tentunya. Namanya itu nomor satu, apalagi tugas kelompok semakin banyak. presentasi ya di semester 2 ini banyak banget. Presentasi, Ya, praktek dan lain-lain banyak sekali. Ini untuk kakaknya ada keluhan apa nih tentang kesehatan? Alhamdulillah saya sehat, meskipun cuacanya agak nggak pasti gitu. Kadang juga siangnya cerah, Iya. malamnya hujan, tapi tetap sehat alhamdulillah. Nah, kita ini agak kepo ya Iya, sama kegiatan. Kakak-kakak ini cukup aktif di organisasi. Tolong bagi tips dong gimana caranya bagi waktu antara organisasi dan juga sama sekolah. Begini ya, di organisasi itu kita itu mencari pengalaman dan juga mencari kesenangan. Bagaimana kita itu bisa menemukan tempat terbaik untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan potensi diri kita. Terkait dengan tugas itu sih hal kewajiban. Soalnya yang pertama kita sekolah di sini untuk belajar. Jadi untuk tugas sendiri, bagaimana saya bisa mengatur waktu itu tergantung pada individu masing-masing. Misalnya saja kita dikasih tugas bahasa Indonesia nih. Nah itu tugas ini harus dikumpulkan besok atau sekarang. Misalnya dikumpulkan besok, kita harus bisa membagi. Kalau sekarang ada kegiatan organisasi, kalau sekiranya misal kegiatan takmir itu biasanya sih sekitar 1 jam. Kalau misal nanti setelah 1 jam ada waktu untuk mengerjakan tugas, itu bisa kita lakukan kegiatan organisasi terlebih dahulu. Kalau misal nggak ada waktu sama sekali, ya silahkan saja dikerjakan tugasnya. Toh kan masih banyak sekali anggota lainnya yang masih bisa kita andalkan, dan mungkin semakin berkembang lagi lah. Mungkin Mbak Astrid gimana? Kalau saya sendiri sih awali dulu mana yang lebih penting dan yang lebih mendesak. Oh ya. Pintar-pintar mengatur waktu. Itu
Kalau Kak Astrid ada gak sih kayak to-do list apa dulu nih? Kayak hari ini harus ngelakuin apa, list tugas gitu. Iya. Misalnya tugasnya deadline-nya lebih awal, berarti kita mengerjakan tugasnya lebih dahulu. Gitu. Kalau organisasinya kita bisa izin ke ketuanya. Gitu aja. Tapi udah izin terus. Enggak. Pokoknya tanggung jawabnya ya. Semuanya kembali ke dirinya Diri masing-masing. Seperti Mas Ijul, meskipun banyak tugas tetap aktif dia. Wah, tepuk tangan dong buat Mas Ijul. Tapi apa nilai ranking saya anjlok loh untuk semester kemarin. Aduh. Itu agak membuat saya sakit hati. Soalnya aduh kok bisa anjlok padahal perasaan sudah mengumpulkan tugas. Kan yang penting jujur. Ya benar. Ya, betul banget. Ujian nggak jujur maaf ujian mungkin terlalu jujur sedangkan teman-teman saya tuh banyak yang maaf saya bocorkan ini Iya. nyontek dan lain-lain. Jadi ya udah terima nasib aja. Intinya bersyukur, ikhlas juga. Kalau gitu apa nih ya Kak? Kita mau tanya-tanya nih. Kita kan juga kepo ya sama programnya. program kerja kita. Yang akhir-akhir yang dekat-dekat inilah kayak kita Dekat-dekat juga pengen ini, tahu kan. Tahu apa yang akan terjadi Di Mandua Banyuwangi gitu. Apa ya coba kalian tebak dulu ada apa? Apa ya? Ayo Kalau tebak. sebenarnya kalau rutinan banyak sih. Apa ya kira-kira? Ya mungkin ada acara Isra Mi'raj untuk kedepannya. Oh. Sekitar tanggal berapa ya? Awal Maret lah perkiraan. Itu udah masih kita rembukan jadi apa enggak. Tapi saya ingin harus jadi soalnya itu juga memperingati Nabi Muhammad. Iya. Berkat kejadian Isra Mi'raj juga keluarlah 5 rakaat. Kok 5 rakaat? 5 waktu. Salah. 5 rakaat tuh. 5 waktu maksud saya. Itu kan ceritanya dulu dari 50 rakaat dinego sampai dapat berapa? Iya. 17 rakaat. 17 rakaat. Iya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah ya kita mendapat. Ya kalau kita dapat nego tapi kita masih bolong-bolong lah. Itu penemenan itu. Ya itu Sudah dikasih diskon lah kok masih bolong. masih bolong ya. Ya, ini untuk kakaknya gimana? Atau ada spoiler lagi gitu? Ya, saya di sini sebagai PHBI. Udah disebutin sama Mas Ijul Isra Mi'raj itu. Sebenarnya tugasnya untuk akhir-akhir ini itu aja ya. Iya. Kalau rutinitas, kalau kegiatan rutin kan banyak ya. Kalau Sudah aktif. Sudah aktif, alhamdulillah. Ya sudah aktif walaupun ini mungkin pesan saya untuk kelas-kelas mungkin terutama kelas 10-nya ini kok malas gitu loh. Padahal masih baru tapi kok malas nggak mau datang rutinan. Bahkan kemarin ini yang datang rutinan itu dari 12 kelas 10 sekitar 3 kelas saja yang datang. Itu miris soalnya gimana ya? Ini madrasah kan ada sangat punya dengan agama lah atau kegiatan keagamannya sebenarnya itu lebih bagus kok malah nggak ada yang datang itu saya itu juga sedih ini gimana padahal kita sudah ngasih tahu jadwalnya jamnya juga dengan baik lah nggak ngoper-ngoper atau nggak bentak-bentak Ya teman-teman catat ya, yang terutama yang itu tadi Yang kelas disebutin. 10 terutama ini. Ya gimana ya? Itu sebenarnya faktor apa? Atau mungkin karena waktunya atau gimana? Kalau Semian menyadari gak? Atau kenapa sih anak-anak mungkin gitu? banyak kan ya malas dan juga tugas sekolah alasannya tugas utama mungkin ya tidak bilang ada tugas sekolah tapi malah main itu kebanyakan begitu Oh ya gitu kayak di story apa main kesini padahal suruh ditenan malas nggak mau. Itu parah sih ya. Sebenarnya agak tersindir ya kita juga kelas 10 makanya masih di sini. Iya. Masalahnya kita juga Iya. agak ngerasa gimana gitu. Nggak ngerasa gimana mungkin datang rutinan nggak pernah gitu. Bingung ya mau jawab apa Saking ya. sibuknya sampai lupa ada jadwal seperti itu. Iya. Itu bebas kan setiap kelas kita wajibkan mengirimkan 2 perwakilan. Itu kalau mau lebih nggak apa-apa lebih bagus malah itu. Jadi mungkin teman-teman yang gabut nih daripada ngisi waktu gabutnya hal-hal yang nggak berfaedah itu lebih baik diisi hal-hal yang baik seperti ikut pengajian, kemudian datang ke rutinan atau kalau bisa nyapu masjid. Bagus ya, itu perbuatan mulia loh. Iya, sekali Mas Ijul lagi mencari bantuan. Oh iya, besok teman-teman yang gabut atau apalah kalau daripada main, apalagi kan sekarang ya musimnya pandemi gitu ya. Pandemi gini kan. Lebih baik bantu Kak Izul aja di masjid
kita bersih-bersih ya. Bareng-bareng kan. Dapat pahala, dapat juga senangnya, Iya. bisa kenalan gitu. Iya, bisa kan. Tambah Tambah akrab lagi, tambah silaturahmi. Paket combo ya kan. Ya, Paket kan apalagi kan combo. masjidnya terbuka, bisa dilihat banyak burung-burung masuk. Itu masalahnya. Oh, ini Banyak kotoran-kotoran burung itu ini di masjid. menyindir atau gimana? Tidak, ini kan saya hanya menyampaikan keluh kesah saya juga kan. Iya, iya, iya. Waduh, ini masjidnya kok kotor terus. Tapi kan saya juga lihat kondisi, oh masjidnya terbuka, jadi saya harus belajar ikhlas, belajar lebih tulus lagi dengan masjid saya begitu. Apalagi kan masjidnya Maaf, masjid nyaman maksudnya. Iya. saking nyamannya sudah dianggap sebagai apa ya? Sebagai rumah gitu loh ya. Iya. Apalagi Masjid At-Tawun ini tinggi ya bangunannya, cukup lumayan tinggi dan terbuka. Apalagi kalau angin, hujan kayak gitu, otomatis debu-debu itu masuk gitu loh. menambah sensasi Iya, gimana menambah gitu. sensasi. Mungkin apalagi yang mau dipertanyakan? Ya. Banyak kok hal-hal. Oh, ini kita tanya apa ya? Tanya apa dulu nih? Nah, iya. Tanya Pasti kalau dalam organisasi itu pasti kan ada kendala, apalagi dalam Oh, kendala. proker, ya kan? Wah. Program kerja Ini mungkin sangat baik pertanyaannya. ACC atau apa? Ada sesuatu yang disampaikan nggak tentang Mungkin agak kendalanya? ganjel gitu ya. Iya. Untuk kendala itu yang pertama waktu kita mengadakan sebuah program kerja atau sebuah event atau ya begitulah, itu waktunya kadang kita tempuh dengan kegiatan organisasi lain, itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua itu harus koordinasi dengan pembina atau dengan wakil kesiswaan, itu yang utama. Kemudian juga dengan orman-orman lain supaya tidak berbenturan begitu. Ya, ya. Harus selain kita bisa bagi waktu, kita juga bisa bagi kegiatan kita itu nanti bagaimana ke depannya. Karena memang ya cukup banyak sebenarnya Ya, orman cuman ini di banyak sekali kegiatan. organisasi sampai bingung kayak bertempuran waktunya itu Waktunya itu sampai tembok-tembok atau bertabrakan. ya itu kalau kakak gimana? Apa dalam prokernya ketika Ketika bertabrakan. Mm-mm. Kesan-kesannya ini. Apa ya? Sedih aja. Ngelihat temennya tuh yang bekerja cuma itu aja gitu. Oh, Iya. itu juga ada ya kayak gitu ya? Ada, iya. Oh, ya namanya organisasi pasti ada kayak gitu. Iya. Iya pasti ada lah Ada ya. kurang dan lebihnya gitu dalam setiap organisasi. Kalau boleh tahu berapa sih anggota dari organisasi Takmir ini? Oh, anggotanya sih kemarin ada apa? Ada dilema lah. Untuk anggota sendiri, anggotanya Takmir itu ada 36. Cuma karena kemarin ada sedikit apa? Penyusutan gimana? Bukan Masalah, misalnya ya. sedikit pengurangan beban juga. Wah, beneran beban. Iya, iya, iya. Sekarang sekitar 26 anggota. Wah, berarti turunnya juga banyak. Ini karena faktor atau Faktor bagaimana? apa aja nih yang Faktor M. Oh, faktor M. Wah, Tahu nggak apa? tahu, Ya, tahu, I know. Apa? Disebutin nggak nih? Boleh. Malas tah. Sebelumnya kita juga ngalamin gak sih? Iya, iya. Soalnya Ya antara malas dan juga mungkin mereka banyak yang bilang nggak bisa bagi waktu. Iya. Gitu. Jadi saya maklumi. Daripada saya oper-operai terus, nanti dikira saya cerewet sebagai ketua. Tapi gimana lagi kan itu tanggung jawab saya. Iya. Ya udah, kemarin itu juga sudah kita kasih kesempatan ya sekitar 1 bulan untuk memperbaiki kinerja kerjanya. Tapi karena tetap begitu-begitu saja ya sudah, kita buat surat juga untuk menghormati mereka. Nggak langsung asal tok nih atau keluarkan. malah kelihatan kayak Sadis loh, sadis malah mengusir banget, tuh. iya. Nggak punya hati nanti. Iya, heeh. Ini padahal sudah dikasih kesempatan loh ya Ya, waktu itu. ya saya memaklumi, sangat memaklumi sih. Walaupun di benak hati saya ini mau nangis, tapi Iya. nangisnya "Loh, siapa ya?" Iya. Kehilangan banyak anggota Ayo, muncul. daripada nangis mending saya fokus ke yang lainnya toh. Iya. Gitu. Sebenarnya sakit. Sakit Sakit banget. tak berdarah kan? Lebih sakit daripada ditinggal ayang. Aduh, ayam nih. Gitu sih. Nah, itu kan kalau itu kendala dalam proker. Nah, itu salah satu kinerja anggota ya. Iya. Kalau kinerja anggotanya yang lain mungkin atau faktor karena ya kita sudah tahu sendiri banyak sekali, ya cukup banyak, gak banyak sekali sih, cukup banyak organisasi di MAN ini. Yang punya anggota pasif itu Iya. atau kurang aktif.
atau itu karena nyabang ikut organisasi lain Oh, atau nyabang. gimana? Ya itu karena nyabang juga. Ini di takmir sendiri nyabang banyak ya. Oh. Ada sekitar 6 kalau nggak 8. Intinya banyak lah. Itu kan mereka harus merelakan salah satu dari dua ini. Ada yang diduain toh. Sakit banget loh ya. Sakit toh. Kalau dia milih sana ya udah saya sakit hati saja. Itu. Apalagi masih jurusan nggak ya? Oh iya, ikhlas. Sudah ikhlas. ya walaupun ikhlas ya tapi Tapi kan masih- miris masih gitu loh ada- di hati. ada rasa yang gimana gitu. Ada Ganjal. rasa kok dia dulu diwawancari kok sanggup, tapi sekarang kok nggak sanggup gitu kan. Pas wawancara menggebu-gebu ya. Pas waktu wawancara tes. bilang, oh ya saya bisa bagi waktu. Tapi pas kenyataannya, pas sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan, sampai sekarang pun ternyata ya Mulai- terima nasib saja. Mulai ini karena apa nih? Apa jangan-jangan nggak karena nggak disemangatin Ayang nih? Oh, kok yang terus ya? Bahaya ya. Ya karena itu tadi gak bisa bagi waktu katanya. Terus juga mungkin kalau kita malas, terus gak bisa ngelawan rasa malas itu kan tambah jadi beban hidup juga untuk dia, untuk saya juga sih. Kalau saya oprek terus, saya cereweti, saya kasih ceramah Iya. tak kasih masukan, nanti dikira saya tuh gimana, nanti dia risih. Kan saya jadi gak enak juga. Dia malah gak nyaman sama organisasi sendiri gitu ya. Malah gak nyaman sama takmir, terus malah gak aktif. Tapi gak keluar-keluar, itu masalahnya. Jadi kemarin saya itu sama pengurus, sama Pak Pembina itu rembukan gimana enaknya, akhirnya dibuatkan surat pengunduran diri. Biar istilah halusnya dihormatilah, keluarnya secara jelas, ada asal-usulnya juga, begitu. Nah, ini untuk kalau Kak Astrid ada tanggapan nggak mengenai kinerja anggota atau apa? Mungkin bisa sama iya Oh, sama iya. ketuanya mungkin. Enggak, tentang kota amal nih. Oh iya. Apa ini? Yang di Amal. setiap kelas Ya, pagi-pagi itu tugas takmirnya itu keliling. ya keliling ngasih satu-satu. Iya. Tapi pas ngambil pulang sekolah itu rasanya kalau nggak semangat, nggak ada uangnya itu, ya ampun rasanya kok nggak ada uangnya sih. Ada yang tanya kelas 10 itu, Kak ini programnya gimana? Apa amalnya setiap hari? Gitu. Ya nggak apa-apa amal setiap hari kan, yang penting 500 saja ikhlas gitu ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya 500 aja nggak apa-apa. Oh berarti setiap hari itu jadi kita itu nggak harus hari itu aja amal. Iya. Karena amal itu bisa di setiap saat ya. Iya. Heeh. Sekecil apapun kalau kita ikhlaskan menjadi kebaikan. Iya, Iya. bermanfaat sekali bagi orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kan yang ngambil juga semangat gitu Iya. kalau banyak uangnya gitu kan. Nah, Udah. ini untuk Kak Izul dengan program ini kayak apa itu rutinitas amal itu Ya. ada tanggapan juga nggak atau gimana? Untuk amal sendiri sih ya itu tadi menyampaikan atau lebih lanjutkan dari Mbak Astrid, untuk teman-teman tolong lebih diisi lah kotaknya. Masa 1 hari itu kosong, beli jajan, beli aqua, beli teh pucuk kuat, amal nggak kuat. Oh, Iya. Oh iya, Agak ini kasihan takdirnya yang nganterin itu ya. ya capek jalan loh, apalagi man ini cukup luas. Kelasnya ada berapa banyak loh ya? Iya, ada 36 kelas loh. Oh iya, ada 36 kelas ini kita yang para kok kita sih saya kan bukan takmir. Ini takmir ini Takmirnya kalau harus- keliling juga butuh tenaga Tenaga ekstra. ekstra. Waktu ngambil Butuh keikhlasan juga. ternyata gak ada. Itu pun kalau saya nyuruh anak-anak piket kotak itu banyak yang nggak Masih juga yang capek ngoprak-ngoprak. banyak yang nggak aktif, istilahnya banyak yang bolong lah, nggak nempati amanahnya gitu. Oh, Sudah dikasih jadwal, nggak tempuk sama yang lainnya, tapi kok malah melewatkan tugasnya itu tadi. Jadi ya saya sedih lagi, sedih terus lah intinya di takmir ini, nggak ada bahagianya. Gak boleh Ya. sedih, gak boleh sedih. Senangnya apa? Ada pahalanya banyak. Ya kalau pahala banyak sih kita nggak tahu kan apa kata yang di Ya. atas, apa Hanya Tuhan katanya. yang tahu. Hanya Allah yang tahu gitu. Kalau kita sih asal ya sudah, pokok kita menjalani itu dan kita nggak mengharapkan yang banyak lah, pokok kita mengharapkan rahmatnya Allah begitu. Ini tanya-tanya nih Kak. Ya. Gimana? Kak Izul sebagai ketua takmir nih, apa sih keluh kesahnya Kak Izul sebagai ketua takmir? Tolonglah di-spill sedikit. Atau sukanya kenapa jadi army? Jadi army. Jadi army. Oh ini sering lihat Korea ini. Oh enggak, saya
saya nganu Mulfan sih. Kok jadi bahas ke K-pop loh. Ini jadi tadi bahasnya takmir loh, gara-gara tipe nih. Kepleset. Pleset dikit. Nah, gimana sih rasa senangnya jadi takmir atau ya gitulah. Dukanya lah. Pasti ada Suka senangnya duka, manis pahitnya gitu Iya. ya. Banyak pahitnya sih. Wah, banyak pahitnya daripada manis. Lebih baik itu saya ngopi saja gitu. Kan kopi pahit juga tapi iya. bisa dinikmati. Kalau ini nggak bisa dinikmati, malah jadi beban pikiran. Tapi kalau bisa dinikmatin di akhirat gimana kak? Oh, boleh. Amin ya, amin ya. Amin. Kita juga gak Keluh tahu. kesah saya tuh gini, ya terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak Astrid sampaikan, banyak anggota nggak aktif, terus juga kelas-kelas mungkin banyak nih kelas-kelas banyak yang nggak ada rutinan, habis gitu ngisi kotak amal, kemudian juga kayak misalnya di masjid kan itu kotor ya. Iya. Kan bisa ngambil sapu toh di belakang, kan nggak mesti anak takmir toh nyapu. Iya, Atau iya. mungkin anak-anak madrasah yang memang mau nyapu ya silahkan nyapu nggak apa-apa, malah nambah-nambah pahala kan kalau Iya. gitu. Dan terus juga program kerja ya tidak terwujud itu rasanya sakit hati, Sakit lagi. batal. Iya. Bahkan itu kalau misal sekolahan nggak bisa atau nggak bisa ngasih sesuatu yang cukup ke kita, itu kita bisa kok buat acara sendirilah. Yang penting kita sudah izin dulu ke sekolah gitu. Iya. Mungkin Mbak Astrid kalau kesannya gimana Ya, jadi anggota ini takmir? Kalau kesah jadi anggota mungkin ingin menyindir salah satu anggota satu. yang lain Atau atau mungkin ke ketuanya. Bahkan ketuanya. Ketuanya sendiri nggak apa-apa kan? Nggak Nggak apa-apa apa-apa. dong. Ya nggak apa-apa, ikhlas gitu Mas ya. Ikhlas. Untuk ketuanya, rajin untuk ngomong ngoprak-ngoprak gitu. Oh. Untuk ketuanya, kalau untuk anggotanya, keluh kesahnya itu dari anggota kurang rajin untuk menjalani piket. Kan sekarang piketnya ada 2, mengambil kotak amal dan menyapu masjid. Itu yang masih kendor, yang menyapu masjid. Kadang nggak dilakukan, atau pas waktu pulang sekolah sudah malas, udah panas, nggak mau ke atas gitu ya. Jadi kan kok masjidnya kotor gitu. Nanti yang disalahin takmir lagi gitu. Padahal ya mereka nggak lihat sebagaimana Iya, perjuangan perjuangannya para itu. takmir ini loh. Ini gitu. Nggak mau dibanggakan sih. Sebenarnya ada kebanggaan nggak sih disebut takmir, kan takmir itu kayak remaja masjid banget gitu. Iya, Islami banget gitu. Apa mas kebanggaannya? Ya mungkin bisa berguna masyarakat di sini. Iya, bisa lebih baik berhubungan dengan masyarakat Mandua Banyuwangi. Ya gitu. Jadi sebenarnya lebih dekat ya kalau Iya. kita, apalagi kita kalau punya piket, jadwal piket. Kan itu kelas-kelas. keliling kita bisa kenal semuanya gitu kan. Apa Mas Izul kalau kan. Ya Hafal gitu. banget. Apalagi Mas Izul? sama partnernya, wakilnya tuh berdua terus itu. Sama Mas Radit. Iya, mas-mas lagi. Partner pokoknya. Untuk saya sendiri tadi apa? Yang ditanyakan tadi. Oh kebanggaan. Kebanggaan sih ya sama seperti Mbak Astrid. Mungkin juga untuk bekal besok kalau sudah terjun di masyarakat gitu. Mungkin ya bisa memimpin masyarakat tentang keagamaan atau bisa menjadi salah satu pengurus masjid besar lah. Amin. Mungkin saja kalau kan kita sudah mendapatkan ilmu-ilmunya di sini, kita nanti tinggal mengembangkan lebih baik lagi, mengembangkan lebih tertata supaya nanti kita juga bisa memberikan istilahnya memberikan keberkahan sendiri untuk masyarakat nanti iya, gitu iya. loh. Kayak ngasih effort gitu. Mm-mm. Ya, Ya semoga itu apa ini? takmir kandidat terpilih nanti atau anggota Pesan untuk Iya. buat pengganti saya. Iya, buat pengganti. Pesan untuk penerus saya itu sih pertama sabar menghadapi anggota yang ruwet, yang cerewet atau yang gimana. Semoga tahun depan anggotanya lebih baik. Ya amin, semoga ini juga anggota laki-laki nih soalnya nggak ada Iya. sama sekali loh. Oh, kekurangan Cuma ya. satu yang kelas 10. Waduh. Cuma satu ya. Cuma satu. Mungkin kelas 10-nya nanti bisa minat silahkan hubungi saya. Ya. Bisa kan dong Kak, gimana caranya? Kira-kira gini deh. Kapan ini rekrutmen anggota takmir nih. ya, mungkin aja langsung tertarik untuk Ini sih memperbaiki. rencananya kita mau buat yang gelombang 2 ya.
tapi hanya untuk kelas 10 saja. Itu tanggal 14 sampai tanggal 18 Februari, sampai Senin sampai Jumat. Kemudian hari Sabtunya itu baru nanti ada tes wawancara. Tentunya saya tuh pengen dapat yang, bukan pengen sih, atau saya harapan saya sih dapat anggota yang amanah, yang tulus, yang nggak gengsi lah. Kan biasanya kalau bagian kota amal itu ada yang gengsi toh, malu soalnya harus kok jalan dari kelas ke kelas gitu kan. dilihat juga nyapa sih hari ini kok bagi kota toh. Kan biasanya anak malu toh kalau kayak gitu. Jadi saya harap nggak malu lah, hilangkan rasa malumu, nanti dapat pahala loh gitu. Oh, ya. Udah ya, itu sebenarnya itu ya. Nah ya oke lah sahabat news, itu tadi sedikit hal tentang takmir Mandawangi yang dapat kita ketahui. Nah mungkin kalian yang tertarik ingin tahu lebih banyak tentang takmir dari Mandua Banyu ini, bisa cek Instagramnya takmir. ya, Untuk namanya Instagram sendiri masih belum aktif ya, atau kurang aktif sih, tapi itu sudah saya usahakan untuk bulan ini bisa aktif lagi. tapi kalau di YouTube udah aktif lah ya. Kalau Ya, YouTube alhamdulillah lumayan sudah. Alhamdulillah aktif. sudah. Nah kita juga bisa cek kegiatan takmir atau rutinan takmir itu di YouTube-nya Mandua Banyuwangi. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Ya, sekalian promosi ya. Ya, nggak apa, itu kan lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast-podcast dari kita, ya tentunya dengan topik yang paling hangat. Oke, sekian dari saya Ahmad Fikri Ismail dan rekan saya Analvia Karima. mohon pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dadah dulu dong ke kamera. Oke, Dadah.